sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum penceramah naik mimbar, ada beberapa hal yang hendak kami informasikan kepada jemaah sebagai berikut. Yang pertama, untuk penceramah tarawih malam ini dilaksanakan oleh Ustaz Sobar. Lalu penceramah besok malam insya Allah dilakukan oleh Ustaz Maman Wijaya. Dan penceramah besok subuh insya Allah dilaksanakan oleh Ustaz Landang Suherman. Yang kedua, laporan kencan Ramadan hasil kencan tarawih malam kemarin sebesar Rp883.000. Total penerimaan kencan hingga kemarin sebesar Rp2.453.000 dan pengeluaran sebesar Rp350.000. Saldo kencan tarawih hingga malam ini sebesar Rp2.103.000. Jazakumullah khairan kasiran kepada para jemaah yang telah menyisihkan hartanya untuk berinfak. Semoga pada bulan suci Ramadan ini harta yang telah diinfakkan dapat menjadi rezeki atau pahala yang berlipat ganda. Amin. Lalu kami mengingatkan kepada jemaah untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, membawa sayur dari rumah, dan bila merasa sakit agar melaksanakan kegiatan tarawih di rumah. Lalu kajian duha Majelis Ta'lim Muslimah pada Selasa 5 April 2022 pukul 9 sampai 10.30 dengan materi usul fikih. Dikarenakan Ustadz Junaidi berhalangan, maka diganti dengan Ustadz Sanhileja LC Ansus. Kajian ini selain untuk ibu-ibu juga dapat dihadiri oleh remaja, pelajar maupun mahasiswa. Mohon maaf bila ada salah kata. Untuk Ustadz Sobat dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas qudrat iradatnya, atas rahmatnya kepada kita. Malam hari ini kita bisa hadir di masjid untuk melaksanakan kegiatan rutinitas kegiatan Ramadan, sholat isya, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita, saum, sholat, sedekah dan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua sebetulnya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan disampaikan pada malam hari ini tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan di mana di bulan itu diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka bulan suci Ramadan ini sering juga disebut dengan bulan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Setidaknya ada dua hal yang mendasari Ramadan disebut Syahrul Quran. Yang pertama yang tadi disebut bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan tidak hanya Al-Quran, kebanyakan dari kitab Samawi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Ramadan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sebuah hadis dari Wasilah bin Al-Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilat suhuf Ibrahim fi awali lailatul Ramadan." Diturunkan suhuf atau lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim di malam pertama bulan Ramadan.
Kemudian wa unzilatit tauratu bisitti madaina min Ramadan, dan Taurat diturunkan pada tanggal 6 bulan Ramadan. Wal Injil di salasi asyarata halak min Ramadan. Kemudian Injil diturunkan tanggal 13 bulan Ramadan. Wa anzalallahu Qur'ana bi arba'in wa ishrina halak min Ramadan. Dan kemudian Al-Quran diturunkan tanggal 24 bulan Ramadan. Artinya bahwa kebanyakan kitab samawi diturunkan pada bulan Ramadan. Maka ketika suhuf Nabi Ibrahim, kemudian Taurat, kemudian Injil, Zabur diturunkan langsung oleh Allah kepada para nabinya, dan Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah, yakni tempat di langit ke-1, langsung semuanya turun itu pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Nah, itu sekaligus ke Baitul Izzah, dan dari Baitul Izzah kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Kemudian yang kedua, Ramadan disebut sebagai syahrul Quran karena tidak ada bulan yang umat muslim berjuta-juta kali atau berjuta-juta kali di bulan ini umat muslim menghatamkan Al-Quran. Ya. Misalnya penduduk dunia yang mayoritas agama Islam misalnya ada sekian juta, maka minimal satu orang di bulan suci Ramadan itu akan menghatamkan Al-Quran. Bahkan mungkin ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, mungkin ada yang 4 kali. Artinya bahwa di bulan inilah Al-Quran paling banyak kemudian dihatamkan oleh kaum muslimin, maka disebutlah Ramadan sebagai syahrul Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya pertama adalah Allah akan melipat gandakan pahala orang yang membaca Al-Quran. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Hakim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun. Kata Rasul, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasul mengatakan bahwa aku tidak menyebutkan alif lam mim itu sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka ketika seseorang membaca alif lam mim, dia sudah membaca 3 huruf. Itu akan dibalas oleh Allah satu huruf satu kebaikan, dan kemudian satu kebaikan itu akan dikalikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka ketika membaca alif lam mim, orang tersebut sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bayangkan, itu baru setiap hurufnya. Kalau kita misalnya satu hari itu bisa 1 juz atau 2 juz, misalnya satu hari, atau 3 juz, itu sudah berapa ratus atau sudah berapa ribu huruf, itu akan begitu sangat banyak pahala yang diberikan oleh Allah. Apalagi pahala itu kalau terjadi di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena salah satu keutamaan bulan suci Ramadan itu adalah akan dilipat gandakannya pahala. Mungkin itu satu huruf dibalas oleh Allah tidak hanya 10 kebaikan di bulan Ramadan, tetapi akan berlipat-lipat kebaikan. Karena itu maka bacalah Al-Quran, dan tentunya orang yang menghatamkan Al-Quran ini mendapat pahala yang sangat besar. Karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Ad-Dailami disebutkan bahwasanya apabila seseorang menghatamkan Al-Quran, maka akan hadir 60.000 malaikat yang akan memohonkan ampunan bagi orang tersebut. Artinya ketika misalnya kita di bulan Ramadan ini bisa menghatamkan 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, maka akan banyak malaikat ketika kita menghatamkan Al-Quran itu memohon ampunan kepada kita.
Akan tetapi bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu diingat bahwasanya membaca Al-Quran dengan tartil itu lebih utama menurut Ibnu Abbas daripada tidak tartil tetapi hatam. Ya, jadi ada orang yang hatam Al-Quran tapi bacanya tidak tartil. Maka Ibnu Abbas dalam kitab Syu'bul Iman menyebutkan, aku lebih mencintai baca satu surat dengan tartil daripada membaca satu hatam Al-Quran dengan tidak tartil. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, ya, tidak hanya mengejar target 3 kali hatam, 2 kali hatam, tetapi harus diperhatikan juga ketampilannya, panjang pendeknya, makharijul hurufnya, izhar idghamnya. Karena apa? Karena kualitas bacaan yang baik menurut Ibnu Abbas itu lebih dicintai untuk aku daripada kuantitas bacaannya. Dan itu yang lebih baik ya tartil dengan khatam yang lebih baik. Kemudian yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran ini adalah bahwa Al-Quran akan memberi syafaat di hari kiamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Artinya, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran nanti akan menjadi syafaat bagi yang membacanya, bagi ashabnya, bagi yang mempunyainya. Artinya bahwa ketika kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat di hari kiamat. Bahkan ada seorang ulama yang menjelaskan, ketika ada seorang mayit yang didatangi malaikat azab di kubur, kemudian mayit itu hendak menyiksa orang tersebut karena banyak dosa, maka dia di dalam hidupnya itu menghafal surat Tabarak Al-Mulk, ya, hafal surat Al-Mulk. Maka ketika malaikat itu datang kepada orang tersebut, surat Al-Mulk itu kemudian berbicara kepada malaikat, kamu mau apa ke sini? Kata malaikat, aku akan menyiksa orang ini. Kemudian surat Al-Mulk berkata, kalau engkau menyiksa orang ini berarti engkau menyiksa kalamullah. Engkau berani menyiksa kalamullah. Kata malaikat, ya enggak berani. Tetapi orang ini banyak dosanya, aku harus menyiksanya. Kata surat Al-Mulk, tetapi aku ada di dalam dadanya. Kalau engkau menyiksa orang tersebut berarti engkau menyiksa aku juga. Bingung malaikat. Ya, akhirnya malaikat kembali kepada Allah dan bertanya, ya Allah, ini ada orang seperti ini. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, biarkanlah, jangan kau siksa. Artinya bahwa Al-Quran ini memang akan memberikan syafaat bagi yang membacanya, bagi yang menghafalkannya, bagi yang mengamalkannya. Kemudian yang ketiganya, keutamaan membaca Al-Quran ini adalah akan dikumpulkan di surga bersama malaikat-malaikat Allah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan yang mahir membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama malaikat. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang yang terbata-bata, orang yang baru belajar membaca Al-Quran? Maka itu pun mendapatkan pahala sesuai dengan hadis dari Aisyah, riwayat Imam Bukhari Muslim, bahwasanya orang yang terbata-bata kemudian merasa susah untuk mengucapkan Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran, tetapi dia terus membacanya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Terakhir, keutamaan membaca Al-Quran itu adalah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum yang kitab ini, yakni Al-Quran, dengan kitab ini, yakni dengan Al-Quran, dan dengan kitab ini juga kemudian Allah akan merendahkan suatu kaum yang lain. Artinya ketika sebuah kaum, sebuah khalayak sering membaca Al-Quran, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, sebuah kaum, sebuah khalayak yang jauh dari Al-Quran, tidak membacanya, tidak mengamalkannya, tidak mentadaburinya, tidak menghafalkannya, maka kaum tersebut akan direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa disampaikan, benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, salahnya dari keteluan saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.